Coinbase beli NFT seharga 414 miliar rupiah. Baru-baru ini Coinbase membeli NFT seharga 25 juta US dollar atau senilai 414 miliar rupiah. Kira-kira kalau kalian bikin NFT-nya, kalian mau ngapain dengan uang segitu? Kenapa exchange besar kayak Coinbase rela bayar segitu? Dan yang paling penting, kita harus belajar kritis apa dampaknya buat kita yang cuman main kripto dari rumah. Inilah fakta yang kita tahu sejauh ini. NFT yang dibeli adalah Up Only NFT milik Kobe alias nama aslinya Jordan Fish, seorang trader kripto terkenal. Harga pembeliannya 25 juta US dollar dalam USDC, stablecoin yang nilainya setara dolar. Dalam kontrak NFT tersebut terdapat syarat Kobe dan koleganya wajib memproduksi minimal 8 episode baru untuk podcast Up Only sebagai bagian dari pembelian. Pengumuman resmi datang dari on-chain data ditambah konfirmasi dari Coinbase via CEO-nya bahwa pembelian memang terjadi. Jadi ya, ini bukan sekedar pembelian koleksi seni digital, tapi ada konten, branding, strategi media yang lebih besar di baliknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Coinbase rela bayar berjuta-juta dolar hanya untuk sebuah NFT? Yang pertama ada branding dan ekosistem building. Coinbase bukan cuma bursa, mereka ingin jadi platform kripto utama untuk semua orang. Membeli NFT ini memperkuat posisi mereka di kalangan komunitas kripto. Mereka punya hak atas podcast populer, jadi suara mereka bisa makin terdengar. Mereka masuk ke ruang culture kripto, bukan cuma ke trading token. Yang kedua, model aset digital ditambah hak konten. NFT ini bukan cuma gambar, ada kontrak yang mengikat. Membeli sama dengan memperoleh hak untuk episode baru, alias konten ditambah intellectual property. Artinya NFT digunakan sebagai instrumen finansial ditambah hak media. Strategi barunya bukan hanya jual token, tapi akuisisi konten kripto. Yang ketiga, signifikansi makro untuk industri NFT. Transaksi ini bisa jadi sinyal bahwa pasar NFT itu mulai bergerak ke tahap utilitas besar, bukan hanya koleksi. Platform besar seperti Coinbase bersedia komit modal besar untuk aset digital yang punya fungsi. Hal ini bisa memacu transaksi besar lainnya dan mengubah persepsi publik terhadap NFT. Dan sekarang apa dampaknya buat kita yang ikutan main kripto dari Indonesia? Kita harus belajar kritis terhadap hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Bisnis NFT bisa jadi bukan cuma koleksi seni digital, tapi kontrak real world. Platform besar akan semakin ikut campur dalam konten, komunitas, bukan hanya jualan token. Kita harus kritis bertanya, di mana posisi saya? Apakah kita cuma penonton atau bagian dari cerita yang dibayar? Dan yang paling penting, ketika angka jutaan dolar muncul, jangan cuma terkesima. Tanyakan, siapa yang untung dan siapa yang punya kontrol. Menurutku transaksi ini bisa menjadi benchmark. Jika Coinbase bisa ngeluarin 25 juta dolar hanya untuk NFT, ini mungkin akan berpengaruh ke NFT berkelas lainnya. Jadi pembelian NFT seharga 25 juta US dollar ini dari Coinbase bukan cuma kebetulan, tapi alarm bagi seluruh pemain kripto. Bahwa dunia digital ditambah konten, ditambah hak cipta, ditambah strategi besar sedang digodok. Jangan lupa kalau kalian suka konten seperti ini, like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. See you on the next video.